Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan inilah video seri bongkar teknik forex di mana kita akan membicarakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel. 3 transaksi yang kita lakukan, yang pertama adalah USD Jepang Yen di mana terjadi breakout ya. Kita buy on correction di sesinya London dan itu dapat sekitar 46 pips, kita bisa TP-nya kurang lebih di 46 pips pada saat sesinya New York ya. Lalu di sesi New York kita juga ada trading sell di gold dan itu langsung dapat 64 pips dengan sangat cepat. Kita akan breakdown strateginya, teknik entry-nya dan seterusnya. Dan yang terakhir ada di GBP USD yang juga entry-nya ketika di sesinya New York kita lakukan posisi sell dan itu dapat sekitar 44 pips ya. Dan itu kena TP-nya itu dini hari ya, sekitar jam 2 jam 3 pagi. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, ya gue taruh playlist di atas sini ya. Kalian bisa untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi ya. Sebelum gue jelaskan lebih jauh ya, perlu diketahui bahwa di dalam trading itu ada yang namanya win rate dan risk to reward ratio. Nah, bisa diperhatikan di sini ya, kita trading dari misalkan dari 1 September, dari awal September kita ada trading dengan win rate 5, winnya 5 dan lossnya 7, win rate 41% ya, tapi dengan risk to reward ratio yang bagus, kita berhasil membuat equity curve ya, itu berhasil kembali naik bahkan pecah tertingginya gitu ya. Karena dilakukan dengan risk to reward ratio yang bagus gitu. Nah, jadi di dalam trading ada yang namanya high probability terkadang dan terkadang dia low probability ya. High probability terkadang itu bisa 60 hingga 70% probability-nya. Tapi ketika kondisi market terkadang lagi low probability itu sekitar 40 sampai 50%. Tapi dengan risk to reward ratio yang bagus ya, at least 1/2 atau 1/1,4, bahkan dengan win rate sekitar 50% ya, 40 sampai 50% saja equity kita bisa tetap positif. Nah, yang pertama kita akan bahas itu tradingan buy di USD Jepang Yen. Ini ilustrasinya, kita terjadi breakout ya, sesinya Asia, kita entry. Ketika koreksi, buy di sini 147.31, pasang stop loss 33 pips dan pasang TP 46 pips ya. 1/1,4 risk to reward rasionya. Kenapa 1/1,4? Karena ini merupakan breakout ya, breakout dari sesi London breakout dari sesi Asia yang terjadi di sesi London. Itu biasanya kita ambil TP-nya yaitu 1/1,4. Nah, sekarang breakdown strateginya adalah pertama dari daily chart terlebih dahulu ya, ketika hari Jumat kemarin. Nah, ini chartnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada saat dia lagi uptrend seperti ini, kita analisa dulu ya, kita perhatikan di mana imbalance ya. Biasa kita lihat di daily chart itu imbalance sekali lagi adalah formasi 3 candle ya yang terjadi, di mana candle 2, ini misalkan contoh ini candle 1, lalu candle 2 dan candle 3. Antara candle 1 dan candle 3 itu ada selisih ya. Ada jarak dari high-nya dengan low di candle 3. Jadi high di candle 1 dengan low di candle 3 ya. Nah, di sini saya munculkan ini merupakan imbalance di daily chart. Nah, di dalam tren yang bullish ya, di dalam tren yang bullish apalagi dia baru pecah resisten, itu kalau harga masuk ke imbalance di higher time frame misalkan di daily atau di weekly, itu seringkali terjadi perubahan atau rejection di level tersebut ya, dan itu membuat bias atau arah direction yang kita ambil menjadi bullish ya, menjadi ke atas, dan itulah yang terjadi ya ketika pagi-pagi dia reject level tersebut sebelum akhirnya naik ya. Lalu kita turun ke lower time frame di H4. Nah, di sini kita perhatikan apa yang terjadi ya, dan kalau diperhatikan di H4 ya, di sini adalah yang imbalance di daily chart tadi ya, saya kasih warna agak sedikit merah di sini. Namun kalau kita perhatikan di H4-nya juga ada imbalance ya, di candle 1, 2, dan 3 di sini. Antara candle 1 dan candle 3 itu ada imbalance dan dia reject level tersebut. Dari situ dulu pemikirannya, ini terjadinya rejectionnya di jam 4, jam 8 pagi ya. Lalu kita turun ke lower time frame H1 atau M15. Nah, di sini saya munculkan kill zones ya, atau sesinya Asia. Jadi harap diperhatikan, dia terjadi rejection. Ini adalah imbalance di daily chart tadi ya, yang warna sedikit merah, dan yang biru ini adalah imbalance di H4. Dan ketika dia reject level tersebut, pelan-pelan mulai naik, sesinya Asia udah terbentuk ya untuk resistance dan supportnya. Dan kita perhatikan nih, direction kita ke atas ya, bagaimana kita mau mengambil buy. Tentunya ada dua. Yang pertama adalah kita tunggu konteks marketnya, yaitu fake out lagi ke bawah.
atau dia breakout ke atas. Dan yang terjadi di sini, kita juga perhatikan kalau seandainya dia breakout ke atas, kemana tujuan dia? Ya, tujuan dari market tersebut dengan adanya bias yang ke arah atas, maka dia akan menuju ke resisten di sini dan selanjutnya ke resisten di atas sana. Karena resisten merupakan liquidity ya, yang bisa menjadi target. Nah, kalau kalian belum paham apa itu liquidity, liquidity adalah level-level stop loss ya, yang biasanya akan di-hunting atau diterjang gitu ya, ketika pair tersebut telah reject dari imbalance. Jadi market itu bergerak di antara dua, dari imbalance menuju liquidity atau dari liquidity menuju imbalance ya. Kurang lebih hanya seperti itu saja. Sekali lagi, liquidity itu apa? Liquidity adalah swing high ya, seperti contoh di sini, dan swing high di sana. Nah, di sini kita tunggu ya price actionnya. Yang terjadi adalah dia ngebreak ke atas ya. Dia ngebreak ke atas di sini, candlenya jam 2 siang dia ngebreak ke atas dan kita tunggu. Nah, setelah dia break, di sini dia tidak langsung jatuh ya. Kalau kalian perhatikan di sini, setelah dia tembus, itu dia tidak langsung jatuh. Dan kita tunggu koreksinya, artinya dia ada imbalance lagi di sini. Jadi, candle 1, candle 2, dan candle 3, ketika dia break daripada resistennya sesi Asia di sini, dia langsung terjadi imbalance. Di sini saya juga pakai indikator untuk melihat imbalance ya, jadi bisa langsung kelihatan di sini. Setelah dia ngebreak langsung ada imbalance dan kita langsung entry di dalam imbalance tersebut dengan stop loss di bawah swing low. Di sini kasih ruang sekitar 7 pips ya. Dan kita tunggu beberapa jam dia naik turun hingga kena TP ya. Di sini saya pakai 1:1,4. Kalau di hold itu bisa dia menuju ke level resisten final TP-nya di sini. Oke, ini adalah sekitar 46 pips. Nextnya kita akan bahas di gold. Oke guys, ini adalah tradingan berikutnya. Kita ada trading sell di gold pada level 1927.30, pasang stop loss di atas sini 32 pips, risk to reward ratio 1:2 ya. Karena di sini dia terjadi fake out, dan biasanya kalau fake out itu 1:2 itu kita bisa peroleh gitu ya dengan cukup high probability kalau marketnya lagi enak. Dan di sini tentunya lagi-lagi kita harus lakukan dengan analisa multi time frame. Jadi ini konteks marketnya kita gunakan fake out ya. Jadi dia tembus ke atas, ngebreak dari resistennya sesi Asia, dan lalu dia terjadi rejection. Nah, saya juga pernah bikin video tentang bagaimana cara entry di level-level fake out, yang biasanya level-level fake out itu kita mapping sebelumnya di video mapping forex. Dan untuk itu ya di posisi di gold ini saya akan naikin dulu ke higher time frame. Jadi sangat penting untuk trading tidak hanya di lower time frame, tapi lakukan dulu analisa multi time frame, dan itu yang biasa kita lakukan di analisa mapping forex yang biasanya saya akan buat 2-3 kali dalam satu minggu. Oke guys, ini adalah grafik dari daily chart ya sebagai analisa multi time frame-nya untuk di gold pada hari Jumat. Candle hari Jumat adalah candle yang ini ya, yang saya tunjuk dari mouse di sini. Dan harap diperhatikan juga bahwa kita perlu lihat ya, di sini dia sebenarnya habis naik panjang, lalu dia juga drop panjang, dan di hari Jumat kemarin ketika dia drop, dia juga ada yang namanya candle imbalance ya di daily chart. Candle 1, candle 2, candle 3, kalian perhatikan antara 1 dengan 3 ini juga ada selisih ya, dan ada jaraknya. Dan di sini kita bisa munculkan yang kotak warna kuning di sini. Ketika dia coba-coba reject di level tersebut, dan apalagi konteks marketnya itu udah masuk, yaitu fake out ya, atau breakout di sesi Asia. Dari sini kita udah tahu bahwa kita mau bearish ya, kita mau mencari sell karena mengikuti dari imbalance. Lagi-lagi ya, market itu bergerak di antara dua, dari imbalance menuju ke liquidity ya. Liquidity di sini seandainya dia reject imbalance adalah menuju ke swing low. Itu dari situ biasnya, jadi kita biasnya itu ke arah bawah ya. Dan kita turunkan ke lower time frame H4. Nah, di sini di candle H4 ya, kita lihat di analisa di time frame H4, ketika kita perhatikan, ketika dia turun, ya dia membentuk drop, base drop kuat, sehingga level di atas sini ya, 1927-an, ini ada yang namanya KM level, high, low, higher high, lower low, dan level tersebut coba-coba di reject ya. Dan level tersebut ketika di reject, maka ini memunculkan potensi untuk sell, di mana itu juga ada imbalance di daily chart ya. Nah, di sini kita turun ke M15 biasanya untuk mencari entry. Oke, di candle M15 di sini terlihat bahwa ketika sesinya Asia dimulai, yang kotak warna biru ya, ini adalah resistennya, dia pelan-pelan turun, dan di sesi New York ya jam 8, jam 9 malam, dia ngebreak ke atas, dia ngebreak dari sesinya Asia, masuk ke zona imbalance yang telah kita buat,
dan lalu terjadi rejection di sini ya, candle M15-nya mati. Ada candle merah yang closing di bawah dari candle biru terakhir ya, dan ketika di sini kita langsung lakukan posisi sell dengan stop loss 32 pips dengan TP 64 pips, dan itu dapat 1/2 ya. Jadi risikonya itu 32, dapat TP-nya 2 kali dari risikonya. Itu yang bikin equity kita bisa naik ya dalam jangka panjang kalau kita punya risk to reward ratio yang cukup baik. Nextnya, trading berikutnya gue akan bahas di GBP USD. Oke guys, ini adalah ilustrasi tradingan kita di GBP USD ya, dan di sini diperhatikan juga ini konteks marketnya, dia nge-break ke atas, sesinya Asia di break ya di sesi London, lalu dia langsung reject seperti ini, dan di sini ada imbalance di M15, kita entry ketika dia terjadi koreksi ke level tersebut dengan stop loss di atas swing high 22 pips ya, di atas 7 pips di atas swing high di sini, dan TP itu 1/2 lagi-lagi karena di sini dia terjadi fake out ke level yang kita mau ya, yaitu level imbalance ya. Sekali lagi kita naikin time frame ya untuk melihat di daily chart ada apa untuk GBP USD. Oke, nah di sini adalah grafik dari GBP USD. Kita perhatikan dia trennya lagi turun dengan kuat ya. Dan di level atas ini ada imbalance juga. Nah, kalau kalian perhatikan candle 1 dan candle 2 dan candle 3 antara low dan high-nya itu ada imbalance di level atas ini, dan pada hari Jumat kemarin dia coba nusuk ke atas ya. Intinya dia udah masuk ke level tersebut. Kita bikin zone di sini untuk level imbalance di daily chart-nya. Nah, lalu kita turunin time frame ke M15. Nah, oke, di sini adalah grafik dari M15 yang tadi ya, dan candle imbalance di daily chart ini adalah yang zone yang kita buat, zone di atas ini yang rada biru. Dan ketika dia reject M15 di sini pertama kali ya, kita coba untuk sell limit, tapi dia langsung drop ke bawah, dan di sini kita gunakan imbalance lagi ya. Kita gunakan imbalance lagi di M15, jadi kita pasang sell limit ya. Dia balik ke sana, kita pasang SL 22 pips, intinya di atas swing high dikasih ruang 7 pips ya, dan ini 1/2 juga tercapai, dia hit TP di jam 1.45 jam 2 pagi. Oke, jadi itulah kurang lebih tradingan yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel di minggu kemarin ya, dan selanjutnya mungkin gua akan bikin video mapping forex lagi untuk besok hari ya. Kita akan pantau di biasanya di major pair terlebih dahulu, lalu di beberapa cross pair jika memang ada potensi yang cukup bagus. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.